Indonesia. Cuma memang industri kami memiliki keunikan tersendiri ya. Kalau misalnya industri lain, misalnya kalau kita tahu distribusinya, rantai distribusinya lebih panjang, misalnya dari pabrik, kemudian ke distributor 1, distributor 2, agen, retailer, dan seterusnya. Tapi kalau di industri penjualan langsung itu rantainya lebih pendek. Biasa dari produsen atau pabrik, kemudian ke perusahaan penjualan langsung, kemudian langsung ke mitra usaha, dan langsung ke konsumen akhir. Nah, industri ini sebenarnya sudah lama berada di Indonesia, sudah sejak tahun 70-an ya. Kalau mungkin Mas Jason pernah dengar, zaman dulu ada ensiklopedia Britania, ensiklopedia Americana, itu dijual door to door melalui sistem penjualan langsung. Seperti itu. Nah, jadi sekarang kira-kira industri ini sudah berusia 40 tahunan lah hadir di Indonesia. Lihatnya sendiri di Indonesia seperti apa sih Pak? Kalau kita melihat apakah sudah banyak masyarakat kemudian yang terjun ke dunia MLM ini itu seperti apa Pak? Nah, survei yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan beberapa waktu yang lalu menunjukkan bahwa industri ini menyumbang 16,3 triliun rupiah di tahun 2019, dan angka ini cukup luar biasa ya, dengan mitra usaha sebanyak 6 juta orang sebagai mitra usaha. Jadi kita melihat memang industri ini industri yang terus berkembang dari waktu ke waktu di Indonesia, dan kita juga gembira bahwa kita mampu menyumbang tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik lah untuk perekonomian nasional bangsa kita yang tercinta ini. Oke, Pak, berbicara soal geliatnya sendiri di Indonesia, ini kemudian kan banyak juga kemudian kalau kita lihat ada beberapa kasus-kasus penipuan begitu yang terjadi di industri ini sendiri. Nah, untuk bisa membedakan MLM yang legal dan ilegal, ini perbedaannya seperti apa sih Pak? Nah, memang industri kita ini sering banyak ditawarkan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab ya, melalui skema-skema yang mestinya tidak legal. Nah, cara yang baik, yang paling tepat untuk memilih MLM ini bagus atau tidak, atau layak dijalankan atau tidak adalah tanyakan saja, ini punya izin atau tidak, punya surat izin usaha penjualan langsung atau tidak, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Seperti itu. Kalau sudah punya SUPL, ya bisa dipastikan bahwa setidaknya MLM ini legal. Pertama itu dulu. Nah, masalah bagus atau enggak kan itu pilihan sendiri-sendiri ya terhadap bisnis. Oke, berarti as long as dia punya surat izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tadi, itu sudah menjadi sebuah standar untuk bisa bergabung di industri ini atau tidak. Begitu. Saya mau ke Pak Michael, Pak. Kalau kita melihat juga sekarang kan banyak ketidaktahuan, atau saya menyebutnya sebagai ketidakpahaman masyarakat secara mendetail terkait dengan industri atau bisnis ini. Apa yang seharusnya dilakukan oleh industri ini supaya para pelakunya itu benar-benar paham dan bisa menjalankan bisnis atau industri ini secara tepat begitu Pak? Oke, thank you Mas Jason. Ya, kalau dari saya, dari AFC, saya melihat ini perlu peran dua belah pihak, yaitu dari kami perusahaan yang menjalankan bisnis MLM, maupun bagaimana kami mengedukasi teman-teman yang ingin bergabung. Seperti itu. Jadi ada proses di mana kuncinya itu ada di yang pertama di perusahaan itu. Ya, dia harus penuhi legalitasnya, dia harus penuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada, kemudian baru menjalankan bisnisnya. Nah, dari situ baru yang saya lihat adalah peran dari bagaimana kita mengedukasi teman-teman yang ingin bergabung, teman-teman yang harus kita harus bisa mengajarkan mereka bagaimana menjalankan bisnis ini dengan benar, dengan aturan yang ada. Contohnya dari Kementerian Perdagangan kita sudah diatur industri ini tidak boleh melakukan penjualan secara langsung melalui e-commerce misalnya, seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya ya Mas Jason. Itu yang kita selalu ajarkan dan edukasi bagaimana menjalankan bisnis ini. Kalau di AFC saya bilang menjalankan bisnis MLM dengan integritas. Seperti itu. Oke, salah satu yang kemudian jadi ciri khas begitu karena tidak boleh produknya dijual di e-commerce gitu ya Pak ya. Oke, ini kan sekarang kondisi COVID-19. Kalau kita lihat banyak juga, saya pun punya teman-teman yang kemudian bergeliat di bisnis ini atau industri ini. Bagaimana geliatnya di masa pandemi COVID-19 dan produk apa saja sih biasanya, atau industri mana yang paling, sektor mana yang paling booming begitu? Oke. Saya bisa bilang secara general ini dengan kondisi pandemi, resesi, dunia MLM saat ini justru ada kabar baik. Jadi kayak, secara general meningkat. Ya mungkin dari Pak Indro nanti bisa sharing juga. Tapi kalau secara spesifik lagi, industri apa, sektor mana, itu di sektor kesehatan Mas Jason.
masa pandemi COVID-19 Betul, ini. kebetulan juga, kebetulan banget juga saya itu bergerak di industri kesehatan di suplemen. Oke, karena memang lagi masa pandemi, akhirnya demand terhadap sektor kesehatan pun menjadi tinggi. Tapi sebelum pandemi, apa Pak, sektor mana yang paling booming gitu Pak? Nah, secara general saya rasa cukup berimbang, dan memang kalau di Indonesia trennya health and beauty seperti itu. Tapi kalau by data saya yakin akan lebih valid kalau kalian dulu dari asosiasi punya datanya. Oke. Ini menyambung apa yang sudah dikatakan Pak Michael tadi Pak. Industri beauty dan skincare kemudian banyak yang dijual begitu kan. Kenapa industri ini yang paling menonjol Pak di Indonesia Pak? Saya Iya. ya itu yang saya bilang, yang saya pikir ya, mungkin manusia akan selalu ingin berkembang dan selalu ingin tampil lebih baik. Pertama, kesehatan menjadi faktor utama, kemudian setelah sehat tentu ingin tampil selalu lebih ganteng, lebih cantik. Nah, jadi memang industri ini, sektor tersebut berkembang di industri penjualan langsung. Oke. Ini kalau dibandingkan dengan negara lainnya pun juga seperti ini kan? Apakah di negara lain juga sama? Dan sesama kami juga banyak perusahaan penjualan langsung dari mancanegara yang beroperasi di Indonesia. Dan kita melihat selama ini bahwa fokus utamanya adalah sektor-sektor kecantikan dan kesehatan tersebut. Oke, baik. Saya mau nanti akan tanya setelah ini ke Pak Syailendra bagaimana dengan surat izin yang tadi Pak Edo sudah singgung sedikit terkait dengan legalitas untuk teman-teman yang ingin kemudian bergelut atau di industri ini seperti apa mekanismenya. Tapi jangan dijawab sekarang, Pak Syailendra kita akan bahas sesuai dulu, jangan kemana-mana. Jeda. Ya sekolah tak sekolah. Sekolah ya. Bisa. Ya ikut tadi kan nyolah jalan. Ada lah yang punya lah. Nyolah jalan kan ni. Kau lagi kelan nak bilang. Sekolah mana situ? Nak sekolah di bawah tu. Kepompong. Aku jalannya tadi. Samuin dah. Nek